Perkenalkan, kami dari kelompok B8 akan menjelaskan evaluasi dan perancangan ulang untuk produk face shield yang digunakan masyarakat selama pandemi COVID-19. Berikut adalah anggota dari kelompok B8. Sejak Desember 2019, seluruh dunia dihebohkan dengan adanya virus baru yang bernama COVID-19. Virus ini menyerang secara cepat ke dalam saluran pernafasan dari tubuh manusia. Oleh karena itu, virus ini sangatlah berbahaya karena persebaran yang cepat. Virus ini dapat dengan mudah menyebar melalui kontak fisik. Selain itu, seseorang yang terjangkit virus ini akan merasakan beberapa gejala, seperti demam, batuk kering, sakit dada, sesak nafas, diare, dan gejala minor lainnya. Virus ini menyerang negara Indonesia sejak Maret 2020. Dengan adanya virus yang semakin bertambah korban jiwa, pemerintah menerapkan lockdown untuk beberapa wilayah di Indonesia. Selama masa pandemi ini, masyarakat Indonesia menganggap dirinya mengalami kelumpuhan ekonomi. Hal tersebut membuat mereka menekan pemerintah untuk melakukan pelonggaran PSBB dan memperbolehkan mereka untuk bekerja di luar ruangan. Namun, banyak orang tetap berkumpul dan bahkan melakukan panic buying. Pada Mei 2020, pemerintah akhirnya memperbolehkan warganya untuk bekerja di luar ruangan. Terdapat 11 sektor yang dibuka. Pemerintah juga menganjurkan melakukan beberapa kebijakan, mematuhi protokol kesehatan, dan memenuhi persyaratan yang ada. Seiring hal tersebut, tenaga medis juga akan selalu dikerahkan. Telah diberikan banyak himbauan serta aturan yang dapat mencegah penyebaran COVID-19. Pertama, dengan menjaga jarak. Lalu menghindari kontak fisik yang ada, seperti bersalam tangan dan lain sebagainya. Lalu juga untuk selalu melapor ke pihak yang berwajib seperti rumah sakit ketika mengalami gejala-gejala COVID-19 agar dapat segera ditangani dengan baik. Dan tak lupa untuk selalu mencuci tangan. Dengan semua orang melakukan ini, maka virus akan mati satu persatu. Secara perlahan dan pada akhirnya virus ini akan hilang dengan sepenuhnya. Terdapat banyak alternatif produk APD yang ada di pasaran seperti masker, face shield, sarung tangan, dan lain-lain. Pada umumnya, penggunaan masker dan face shield menjadi standar minimum yang harus digunakan oleh masyarakat Indonesia jika ingin melakukan aktivitas di luar ruangan. Namun, seringkali masyarakat Indonesia hanya menggunakan face shield dalam melakukan aktivitas luar ruangan mereka. Padahal, face shield tidak memberikan pencegahan yang cukup signifikan terhadap virus COVID-19. Pada identifikasi masalah, kita melihat masalah apa saja yang terjadi ketika kita menggunakan face shield. Kita dirujukan sebagai masyarakat pada umumnya, sehingga masalah-masalah yang dilihat adalah masalah penggunaan face shield pada masyarakat umumnya. Kami membagi masalah-masalah yang ada menjadi 4. Yang pertama adalah ketidaksesuaian ukuran. Ketidaksesuaian ukuran pada face shield dapat mengakibatkan virus-virus yang ditularkan oleh orang lain dapat memasuki atau menularkan pengguna yang menggunakan face shield. Ketidaksesuaian ukuran ini terjadi karena adanya perbedaan lingkar kepala setiap orang, dan face shield tidak dapat menyeimbangi atau menanggulangi keperbedaan dari lingkar kepala oleh setiap orang, sehingga ketidaksesuaian ukuran pada face shield dapat mengakibatkan celah-celah yang terjadi pada penggunaan face shield, sehingga dari celah-celah tersebut virus dapat menularkan kepada pengguna yang menggunakan face shield. Selanjutnya adalah meningkatnya limbah plastik. Seperti yang kita ketahui, face shield ini berbahan dasar plastik. Plastik sendiri merupakan komponen anorganik yang tidak dapat didaur ulang atau memiliki proses penguraian yang cukup lama. Dari hal-hal ini,
kita dapat mengetahui bahwa penggunaan plastik yang berlebihan dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, face shield yang berbahan dasar plastik yang tidak ramah lingkungan dapat mencemari lingkungan karena memiliki efek yang berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya adalah ketidaksesuaian pada material dari face shield tersebut. Seperti yang kita ketahui, material dari face shield atau yang secara khusus dari visor face shield ini dapat mengakibatkan berembun ketika kita sedang bernafas dan sedang menggunakan face shield. Akibatnya, dari embun yang terjadi ini, penglihatan dari pengguna akan terganggu karena embun yang tercipta pada visor dari face shield. Selanjutnya adalah tingkat kenyamanan dan mobilitas yang rendah. Ketika kita menggunakan face shield, lingkar kepala yang biasanya dibuat oleh produsen face shield ini kadang-kadang memiliki lingkar kepala yang terlalu kecil, sehingga orang dengan lingkar kepala yang besar akan merasa tidak nyaman atau merasa sakit ketika dia sedang menggunakan face shield. Lalu, face shield ini juga memiliki mobilitas yang rendah karena ukuran yang dimiliki oleh face shield ini tidak beragam, sehingga mobilitasnya menjadi rendah. Berikut ini merupakan contoh dari virus-virus yang memasuki celah-celah pada face shield. Dapat dilihat pada gambar berikut atau pada video berikut, virus dapat memasuki bagian daerah hidung atau daerah pernafasan seperti hidung dan mulut karena terdapat celah-celah yang ada pada face shield. Kita lihat bahwa dari face shield ini terdapat celah pada bagian atas face shield dan pada bagian bawah face shield. Oleh karena itu, akibat dari celah-celah ini, virus dapat memasuki dan dapat menularkan pengguna face shield, sehingga pengguna yang menggunakan face shield akan merasa tidak aman karena dapat tertular oleh virus yang ditularkan oleh orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan keilmuan dari rekayasa sistem kerja dan ergonomi untuk face shield yang kami rancang. Nah, salah satu ilmu yang digunakan adalah ilmu antropometri. Ilmu ini digunakan untuk menentukan ukuran yang ideal dari face shield sehingga dapat digunakan oleh masyarakat secara umum, terutama masyarakat Indonesia. Melalui antropometri akan dianalisis ukuran-ukuran yang tepat. Oleh karena itu, antropometri memiliki dampak yang besar dalam pembuatan face shield. Penentuan ukuran ini juga digunakan untuk membuat pengguna merasa nyaman dan aman saat menggunakan face shield yang kami rancang. Ukuran ini juga ditentukan berdasarkan persentil data antropometrik masyarakat Indonesia dan berfokus pada daerah wajah karena produk yang dirancang adalah sebuah face shield. Hingga dengan adanya ilmu antropometri diharapkan seluruh jenis wajah dapat menggunakan face shield dengan nyaman. Lalu untuk menentukan panjang muka, di sini kami menentukan persentil 95 dari data dimensi tinggi tubuh yaitu D1 sebesar 187,63 cm dan persentil 95 dari data dimensi tinggi bahu sebesar 156,99 cm. Sehingga untuk menentukan panjang muka kami melakukan pengurangan antara D1 dan D3 sehingga didapatkan 30,64 cm. Lalu yang kedua, kami juga menentukan untuk lebar dan panjang kepala. Di sini kami juga menggunakan persentil 95 dari data dimensi panjang kepala yaitu D26 sebesar 25,05 cm dan persentil 95 dari data dimensi lebar kepala yaitu D27 sebesar 19,64 cm. Sehingga dengan harapan orang yang memiliki ukuran kepala cukup besar dapat menggunakan face shield dengan nyaman dan sebaliknya ukuran kepala orang yang cukup kecil juga bisa menggunakan face shield dengan nyaman pula. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi mengenai efektivitas dan aplikasi dari rancangan face shield yang telah kelompok kami buat.
Pada identifikasi masalah sebelumnya, dijelaskan bahwa material yang digunakan belum sesuai, di mana banyak masyarakat Indonesia yang masih menggunakan face shield dengan visor yang berbahan dasar mika atau plastik biasa. Hal tersebut pastinya membuat face shield kehilangan fungsinya sebagai pelindung dari berbagai virus. Selain itu, face shield dengan visor yang berbahan dasar mika dapat mengurangi kenyamanan pengguna karena dapat menyebabkan visor menjadi berembun. Oleh karena itu, di sini rancangan face shield kami menawarkan suatu solusi di mana bahan dari visor dapat diganti dengan menggunakan material PETG. Penggunaan PETG ini sangatlah visible untuk dilakukan karena harganya yang murah dan dapat dipercaya sebagai material yang anti-fog atau embun. Selain itu, PETG ini cukup tebal sehingga face shield dapat lebih memaksimalkan fungsinya. Lalu, PETG sendiri adalah bahan yang dapat didaur ulang dengan mudah. Hal ini berkaitan dengan identifikasi masalah lain yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana terdapat pembuangan limbah plastik yang cukup signifikan di Indonesia. Dengan adanya bahan visor yang dapat didaur ulang, diharapkan dapat mengurangi penggunaan limbah plastik yang ada di Indonesia. Masih sama dengan masalah sebelumnya yaitu plastik, kami melakukan perancangan face shield yang modular, di mana setiap komponennya dapat dibongkar pasang sesuai dengan keinginan pengguna itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi waste. Jadi, apabila terdapat salah satu komponen saja yang rusak, pengguna tidak perlu mengganti keseluruhan face shield, tetapi hanya mengganti komponen yang rusak tersebut. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai solusi, efektivitas, dan aplikasi face shield. Berikut merupakan video dari rancangan yang sudah dibuat. Perancangan ini tentunya dibuat dengan memperhatikan aspek dari identifikasi masalah. Aspek pertama merupakan ukuran yang tidak tepat. Contohnya, ketika ukurannya terlalu besar, maka memungkinkan adanya gap, sehingga virus masih dapat masuk. Oleh karena itu digunakan data antropometri untuk menentukan ukurannya. Dimensi pertama merupakan dimensi panjang kepala, yaitu ukuran dari bagian ini hingga bagian belakang ini dengan panjang 25,05 cm. Dimensi kedua merupakan dimensi lebar kepala, pada bagian kiri ini hingga bagian kanan ini dengan panjang 19,64 cm. Dimensi ketiga merupakan dimensi panjang muka, di mana diperoleh dari D1 kurang D3 dengan nilai 30,64 cm. Dengan menggunakan data antropometri diharapkan dapat meminimalisir partikel droplet yang masuk dan terhirup. Namun kita ketahui juga penggunaan face shield ini bukan merupakan solusi yang terbaik, karena masih memungkinkan terdapat virus yang masuk melalui berbagai celah. Oleh karena itu penggunaan face shield ini harus dikombinasikan dengan menggunakan masker. Kemudian adalah dari face shieldnya. Dapat kita lihat bentuk visornya ini melengkung. Tujuannya adalah supaya ketika ada udara yang bertabrakan dengan visornya, maka udara bervirus tersebut dapat menyebar ke berbagai sisi. Namun dari simulasi kita lihat bahwa pada bagian atas visor masih ada kemungkinan untuk droplet atau virusnya masuk dan terhirup oleh pengguna. Oleh karena itu dibuat bentuk melengkung yang pada bagian atas ini. Tujuannya supaya droplet tersebut tidak masuk dan terhirup. Kemudian untuk meminimalisir droplet yang masuk, maka dapat dilihat pada bagian ini yang berwarna abu, ini merupakan busa. Tujuannya untuk menyaring virus yang masuk yang tidak tertahan oleh bagian yang melengkung ini. Dan tujuan dari busa ini untuk supaya ketika pengguna bernafas, panasnya ini dapat mengalir ke atas sehingga face shieldnya tidak terlalu berembun. Kemudian aspek lainnya merupakan tingkat kenyamanan dan mobilitas yang rendah. Jadi di sini perancangannya kami buat dengan menggunakan headband yang dari material karet. Tujuannya supaya contohnya ada pengguna yang dengan ukuran kepala yang jauh lebih kecil daripada ukuran yang digunakan. Ketika ukuran kepalanya jauh lebih kecil, maka headband ini dapat menjaga face shield tetap terpasang dengan baik pada kepala pengguna, sehingga pengguna dapat tetap melakukan aktivitasnya, mobilitasnya dengan tinggi, dengan tingkat kenyamanan yang cukup tinggi, yaitu face shieldnya dapat terpasang dengan baik ketika pengguna melakukan aktivitasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih.